Pak Teddy, tadi kan saya singgung di buku ini Anda menceritakan pengalaman masa kecil Anda pada saat usia 5 tahun, dari balik jendela Anda melihat sekelompok anak berjalan, kemudian Anda merasa iba. Dan sejak saat itu ada panggilan yang kuat untuk membantu anak-anak seperti itu. Anak-anak seperti apa yang Anda lihat tadi itu? Kita tinggal di Jalan Bungsu nomor 8, di Bandung. Bandung ya. Di sebelahnya itu ada Jatim Piatu, Balai Keselamatan, atau sekarang atau di Amerika namanya Salvation Army. Jadi di sana itu tiap pagi itu mereka berbaris segala. Kadang-kadang mereka minta makan ke kita. Nah, di situ saya merasa iba dan janji kalau saya punya lebih saya akan bantu. Nah, yang kedua gini. Umur 5 kita harus mengungsi, atau umur 3 lah. Kita mengungsi dari Kadipaten ke Bandung karena ada kerusuhan. Karena waktu itu kan zaman revolusi, jadi ada kerusuhan rasial. 10 Mei, saya kan di ITB, saya pun mengalami kerusuhan rasial. 15 Januari ada kerusuhan rasial juga. Kerusuhan rasial yang paling besar adalah tahun 1998. Jadi saya tanya ke diri sendiri, pasti ini ada sebabnya. Menurut saya sebabnya adalah kesenjangan. Nah, saya terpanggil untuk ya sedikit-sedikit untuk meredakan kesenjangan ini. Itu nomor 2. Yang 3, ini juga Pak Tahir ngomong yang sama persis. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya berada di Indonesia, dan pasti mati di Indonesia. Lalu kapan Anda mulai betul-betul terjun aktif dalam kegiatan sosial? Waktu saya kerja di Astra mungkin gak ada waktu sih, akhirnya hanya kerja. Mulainya tahun 1998 waktu terjadi krisis. Putra pertama yang saya juga hadir itu bikin suatu yayasan namanya IJARI, yaitu Indonesia Belajar Mandiri, mencoba membantu mahasiswa yang putus sekolah. Nah, tapi pelan-pelan saya rubah itu menjadi yang saya bilang Yayasan A dan A Rahmat. Itu Kenapa nama A dan A? Itu nama dari ayah saya Adi dan ibu saya Agustin Rahmat. Lalu apa yang dilakukan Di yayasan ini melalui yayasan ini? Jadi saya milih sebetulnya basically tiga bidang. Apa itu? Satu adalah beasiswa. At any moment atau setiap saat itu ada 1.500 mahasiswa yang saya beri beasiswa. Beasiswa untuk mahasiswa. Dan total selama mungkin 8 tahun udah ada 10.000 mahasiswa yang terjamah gitu. Yang kedua adalah yatim piatu. Apa yang Anda lakukan? Yang terjamah seperti sekarang tuh kira-kira ada 6.500 yatim piatu yang kita bantu setiap saat gitu. Bantuannya bentuknya apa? Berbentuk uang. Saya nggak bikin yatim piatu sendiri karena nggak mampu. Kita pilih yatim piatu terbaik di Indonesia. Kita minta nama-nama itu, kita kirim ke mereka dan tiap kali mereka memberi laporan yang baik secara berkala. Jadi Anda memberikan donasi ya? Ketiga tuh kita bikin klinik-klinik yang sangat simpel di daerah-daerah yang kumuh. Mereka hanya bayar 5.000 termasuk obat. Mungkin tiap tahun yang terjamah kira-kira kalau nggak salah mungkin 100.000 orang. Jadi 5.000 di Jakarta, 10.000 di daerah yang ujung termasuk obat-obat. Mungkin 3 itu. Baik. Setelah sekian tahun, apa dampak positif yang Anda lihat, Anda saksikan dengan mata kepala sendiri dari apa yang Anda lakukan bersama tentu saja keluarga dan teman-teman? Apa dampak positif yang terasa dan terlihat? Buat saya sih gampang. Buat saya ini memberi makna dalam hidup. Buat saya ini memberi makna dalam hidup. Lalu sebenarnya apa yang Anda inginkan atau ingin lihat dari, atau perubahan apa yang Anda ingin lihat dari semua yang Anda lakukan melalui yayasan-yayasan Anda ini? Tadi yang bilang harus mimpi ya. Iya. Mimpi ini nggak pernah akan tercapai. Apa mimpi Anda itu?
mau lihat tidak ada kemiskinan di Indonesia. Jadi kalau saya tanya, suatu hari kalau sebelum Anda meninggal, apa yang ingin Anda wujudkan atau apa yang Anda ingin lihat? Bukan untuk saya untuk menilai. It's not for me to judge. Biar orang lain yang judge. Biar orang lain yang menilai ya, apa yang Anda lakukan. Tapi kalau mau nangis, boleh nangis loh. Banyak orang yang sudah sejahtera, punya kelebihan, harta dan benda ya. Tapi mereka belum mau berbagi atau tidak terpanggil untuk berbagi. Pertanyaannya tentu, apakah Anda tidak takut harta Anda, kekayaan Anda akan berkurang karena Anda rajin berbagi dengan orang lain? Ini filosofi hidup ya. Kalau memberi kita harus kaya. Kalau kita mau ngajar orang kita harus pintar. Dan pengalaman saya lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya dapat. Lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya mendapatkan. Apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari memberi? Gini, nggak ada perkataan yang lebih indah dari seorang bilang, thank you Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Itu kebahagiaan Anda rasakan ketika Anda ada yang mengucapkan thank you Pak Teddy. Terakhir, dulu Anda pernah mengatakan bahwa kalau tangan kanan memberi, tangan kiri sebaiknya tidak usah tahu. Tapi belakangan Anda mengubah pandangan Anda tadi. Anda mengatakan kalau tangan kanan memberi, sebaiknya tangan kiri juga mengetahui. Filosofinya apa itu? Ini bukan saya, ini ada ayat dalam agama saya bilang, kalau tangan kanan memberi, sebaiknya tangan kiri juga, jangan tangan kiri nggak usah tahu lah. Karena biasa orang memberi itu untuk apa? Untuk show. Dan mungkin saya berubah. Kalau tangan beri, kasih tahu tangan kiri supaya tangan kiri juga bisa memberi. Gitu. Oh jadi dong. Jadi impactnya lebih besar ya. Baik, di akhir perbincangan kita, Pak Teddy, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada semua penonton yang ada di studio maupun di rumah berkaitan dengan apa yang Anda lakukan untuk berbagi? Jadi harapan saya adalah mengajak semua teman-teman pengusaha. Ikutlah contohnya Pak Tahir sama Pak Irwan Hidayat yang ikut berbagi. Uang sih nggak pernah akan mau diapain, mati juga nggak dibawa. Gitu. Itu aja pesan saya ke teman sesama pengusaha. Baik. Dan saya juga sudah banyak mendengar bahwa apa yang Anda lakukan ini bisa seperti sekarang karena dukungan istri tercinta yang kebetulan hadir juga di acara ini ya. Kita berikan aplaus. Dan karena saya dari tadi mengutip buku ini, kelihatannya penonton di studio sudah harap-harap cemas. Apakah mungkin buku sebagus ini akan kita bagikan? Ya, ada 340 buku. Buku ini 40, buku ini 300 yang akan kami bagikan untuk Anda semua yang ada di sini. Sepanjang punya kupon yang sudah distempel. Baik, kita berikan plus untuk Pak Teddy Rahmat. Terima kasih ya. Terima kasih. Sewaktu kecil dia sakit-sakitan,
mulai dari sakit TBC sampai sakit ginjal. Bahkan pernah dirawat selama 1 tahun di rumah sakit. Tetapi sekarang dia menjadi filantropis Indonesia yang rajin berbagi dengan sesama. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Jadi dari nenek itu diwariskan semangat untuk pantang berputus asa. Dan tidak Ulet. pernah utang, nggak bayar nenek saya itu. Kalau Anda?